Pemirsa, kantor pertanahan Konawe Selatan menyerahkan secara simbolis sertifikat tanah untuk warga di Desa Lameuru dan Desa Amokuni. Ya, tidak hanya penyerahan sertifikat tanah, Kepala Kantor Pertanahan Konawe Selatan bersama Wakil Bupati Konsel dan stakeholder lainnya melaksanakan pemasangan tanda patok melalui gemap batas. Melanjutkan penyerahan sertifikat secara nasional oleh Presiden Joko Widodo, pemerintah Sulawesi Tenggara mengadakan penyerahan secara simbolis untuk wilayah se-Sulawesi Tenggara. Kantor Pertanahan Konawe Selatan menggelar penyerahan secara simbolis sertifikat tanah untuk warga di kantor Kecamatan Ranometo Barat. Saat ditemui, Kepala Kantor Pertanahan Konawe Selatan, Amrullah, mengatakan, program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL merupakan salah satu proyek strategis nasional yang diadakan setiap tahun untuk memudahkan masyarakat mendapatkan sertifikat tanah secara gratis serta menghindari sengketa di kemudian hari. Kabupaten Konawe Selatan mendapatkan kuota 5.000 dan berhasil memenuhi kuota tersebut serta menjadi kabupaten tercepat dalam mencapai target. Amrullah menjelaskan pada kesempatan ini pihaknya menyerahkan 150 sertifikat tanah untuk 2 desa yakni Desa Lameuru sebanyak 99 dan Desa Amokoni sebanyak 51. Tidak hanya penyerahan sertifikat tanah, BPN Konsel bersama Wakil Bupati serta stakeholder lainnya melaksanakan pemasangan tanda patok anti cekcok anti ceplok melalui gerakan masyarakat pemasangan tanda batas atau gemap batas. Baik, pada hari ini kita melaksanakan penyerahan sertifikat hak atas tanah di Kecamatan Ranometo Barat, saat ini di 2 desa, Desa Lameuru dan Desa Amokuni. Hari ini kita menyerahkan sertifikat sebanyak 150 bidang. Ini merupakan salah satu rentetan acara yang kemarin yang dilaksanakan oleh Pak PJ di kantor gubernur dan merupakan salah satu penyerahan secara nasional yang dilakukan oleh Pak Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi pada tanggal 4 Desember kemarin. Ini merupakan salah satu penyerahan sertifikat, ini merupakan satu ide dari Pak PJ kemarin bahwa dia ingin menyerahkan sertifikat secara keseluruhan juga, tetapi di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan hari ini kita sudah menyerahkan kepada masyarakat di 2 desa tersebut. Turut hadir menyerahkan sertifikat tanah kepada warga, Wakil Bupati Konawe Selatan Rashid mengapresiasi program strategis BPN PTSL dan Gemap Batas karena membantu meminimalisir permasalahan agraria, hukum dan sosial di Konawe Selatan. Untuk itu, ia mengimbau kepada camat dan kepala desa mendorong warganya memasang patok secara mandiri dan bagi warga yang belum memiliki sertifikat untuk segera mengajukan proses sertifikat tanah di BPN. Saya merasa berterima kasih kepada gerakan pemasangan patok pal batas di setiap desa, karena dengan gerakan ini insya Allah meminimalisir permasalahan-permasalahan sengketa tanah. Karena kita tahu bahwa awal dari proses sengketa tanah itu dari pal batas. Sehingga dengan adanya program strategis nasional yang ada di Kementerian BPN ini, kami di daerah sangat dibantu. Apalagi ada di dalamnya biasa terjadi konflik agraria yang berujung pada konflik hukum, bahkan tidak jarang terjadi konflik sosial. Sehingga dengan adanya gerakan pemasangan pal batas ini, insya Allah meminimalisir permasalahan-permasalahan hukum dan permasalahan-permasalahan agraria, yang paling penting meminimalisir terjadinya konflik sosial. Menjadi salah satu penerima sertifikat tanah dalam program PTSL, warga Konawe Selatan Rahmat Hidayat sangat bersyukur dan berterima kasih kepada BPN karena diberikan kemudahan dalam hal pengurusan sertifikat tanah miliknya. Alhamdulillah, karena selama ini tanah-tanah kita kan belum bersertifikat. Dengan adanya program nasional ini, kita sangat senang sekali dan berterima kasih atas bantuan dari BPN. Ada berapa hektar? Tidak luas, hanya sekitar 40 area saja. Alhamdulillah mudah, tidak ada. Iya, kita disuruh siapkan KTP, kartu keluarga.
Amrullah menambahkan tahun 2024 pihaknya telah menyiapkan program PTSL di 4 desa di Kecamatan Rano Meto Barat. Untuk itu, ia meminta pemerintah daerah, aparat desa, dan masyarakat bersama-sama menyukseskan program PTSL mendatang. Nur Halisa, Rifki Teo Bagus, TVRI Soltra, melaporkan.